Salam, kami dari kelompok 3 akan membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan topik mengenali kecerdasan yang Tuhan berikan kepada anak. Untuk itu, perkenalkan, saya Yantrisan Uju. Saya Wari Bampayo. Saya Silviana Ulin. Saya Lia Tamar Barfatin. Saya Evita Nakii. Saya Ngela Tolaka. Saya Umar Sutaloim. Mengenali kecerdasan yang Tuhan berikan kepada anak. Setiap anak yang Tuhan ciptakan memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Ada yang mudah menghafal ayat Alkitab, ada yang pandai bernyanyi, menggambar, berbicara, bermain musik, bahkan ada yang menunjukkan kasih melalui tindakan membantu orang lain. Dalam pendidikan agama Kristen, perbedaan ini perlu dipahami agar guru, orang tua, dan pelayan anak dapat mendidik anak sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, Howard Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik atau kemampuan berhitung saja, tetapi setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda yang disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Karena itu, seorang anak tidak boleh dianggap kurang pintar karena tidak unggul dalam pelajaran tertentu. Bisa jadi anak tersebut memiliki kecerdasan lain yang belum terlihat. Nah, dalam pandangan Kristen, setiap anak adalah ciptaan Tuhan yang unik dan berharga. Tuhan memberikan talenta dan kemampuan yang berbeda kepada setiap anak untuk dipakai bagi kemuliaan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan memori pada anak dalam proses belajar. Anak menggunakan memori atau ingatan untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Perkembangan memori sangat penting dalam belajar pendidikan agama Kristen karena membantu anak memahami firman Tuhan, yaitu yang pertama, memori sensorik. Memori sensorik adalah tahapan awal ketika informasi diterima melalui panca indera seperti mata, telinga, dan sentuhan. Informasi ini hanya bertahan beberapa detik. Contoh dalam pendidikan agama Kristen, anak melihat gambar Yesus sedang memberkati anak-anak, anak mendengar lagu sekolah minggu, dan menonton video cerita tentang Alkitab. Dan yang kedua, memori kerja. Memori kerja adalah tempat anak memproses informasi sementara sebelum dipahami lebih lanjut. Contoh, anak mencoba mengingat ayat hafalan yang baru diajarkan guru, anak mengingat instruksi saat bermain kuis Alkitab. Dan yang terakhir, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah penyimpanan informasi dalam waktu yang lama. Contoh, anak masih mengingat doa Bapa Kami, anak menghafal lagu rohani sejak kecil, anak dapat menceritakan kembali kisah Musa membela Laut Merah. Jika pembelajaran dilakukan dengan menarik dan berulang, firman Tuhan akan lebih mudah tersimpan dalam ingatan anak. Proses pemrosesan informasi dalam belajar, anak mengalami proses pemrosesan informasi. Proses ini membantu anak memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Yang pertama, encoding atau penerimaan informasi. Encoding adalah proses menerima dan memahami informasi baru. Contoh, anak mendengarkan cerita Alkitab dari guru sekolah minggu melalui gambar dan video. Yang kedua, storage atau penyimpanan informasi. Storage adalah proses penyimpanan informasi dalam ingatan. Contoh, anak mulai mengingat nama tokoh, Alkitab, dan pesan firman Tuhan. Penyimpanan informasi akan lebih kuat jika materi diulang terus-menerus. Anak dilibatkan dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, retrieval atau mengingat kembali. Retrieval adalah proses mengingat kembali informasi yang sudah dipelajari. Contoh, anak mampu menjawab pertanyaan tentang cerita Alkitab, anak bisa menghafal dan menyebutkan ayat Alkitab. Jika anak dapat mengingat kembali materi dengan baik, berarti proses pembelajaran berhasil. Yang ketiga, gaya belajar anak Fark. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Teori Fark menjelaskan 4 gaya belajar anak. Yang pertama, visual. Anak visual lebih mudah belajar melalui gambar, warna, dan video. Contohnya, poster ayat Alkitab, video animasi cerita Yesus, gambar toko Alkitab. Anak visual biasanya senang melihat ilustrasi yang menarik. Yang kedua, auditori. Anak auditori belajar lebih baik melalui suara dan pendengaran. Contohnya, mendengarkan cerita Alkitab, lagu pujian dan penyembahan, diskusi kelompok kecil. Anak tipe ini mudah mengingat melalui musik dan suara. Yang ketiga, reading atau writing. Anak belajar melalui membaca dan menulis.
Contohnya, menyalin ayat hafalan, membaca ayat Alkitab, menulis doa pribadi. Anak tipe ini biasanya suka mencatat dan membaca. Yang keempat, kinestetik. Anak kinestetik belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Contohnya, drama cerita Alkitab, bermain peran tokoh Alkitab, permainan sekolah minggu. Anak tipe ini lebih aktif dan sulit belajar jika hanya duduk diam. Yang keempat, multiple intelligence. Howard Gardner menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dalam pendidikan agama Kristen, guru harus memahami keberagaman ini agar pembelajaran lebih efektif. Yang pertama, kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata dengan baik. Ciri-ciri utamanya suka membaca, pandai berbicara, senang bercerita. Contoh, anak mampu menceritakan kembali kisah Alkitab dengan baik. Yang kedua, kecerdasan logika matematika, kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah. Ciri-cirinya suka berhitung, senang mencari jawaban, mudah memahami pola. Contohnya, anak mampu memahami urutan peristiwa dalam Alkitab. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, kemampuan memahami gambar dan bentuk. Ciri-cirinya suka menggambar, kreatif membuat karya, dan mudah memahami warna dan bentuk. Contohnya, anak menggambar kisah penciptaan atau Batrano. Yang keempat, kecerdasan musik, kemampuan memahami nada dan irama. Ciri-ciri utamanya yaitu suka bernyanyi, mudah menghafal lagu, peka terhadap musik. Contoh, anak lebih cepat menghafal ayat Alkitab melalui lagu rohani. Yang kelima, kecerdasan kinestik, kemampuan menggunakan tubuh dan gerak. Ciri-ciri utamanya aktif bergerak, suka praktik langsung, tidak suka duduk terlalu lama. Contohnya, anak bermain drama tentang Daud dan Goliat. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan berhubungan dengan orang lain. Ciri-ciri mudah bekerja sama, suka membantu teman, memiliki rasa empati. Contoh, anak mau menolong teman saat kegiatan sekolah minggu. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri. Ciri-ciri suka merenung, mengenal perasaannya, sangat senang berdoa secara pribadi. Contoh, anak mampu menyampaikan perasaan dan doa kepada Tuhan. Dan kelima, contoh aktivitas pembelajaran, guru dan orang tua perlu menggunakan metode yang berbeda agar semua anak dapat belajar sesuai kecerdasannya. Contoh aktivitas, menonton video cerita Alkitab, bernyanyi lagu rohani, bermain kuis Alkitab, menggambar tokoh Alkitab, drama cerita Alkitab, menghafal ayat dengan gerakan, diskusi kelompok kecil. Melalui kegiatan tersebut, anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai kemampuan mereka. Dan yang keenam, ayat Alkitab yang relevan, Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku belum mengenal engkau. Maka Tuhan sudah mengenal dan memiliki rencana lagi setiap anak sejak awal kehidupan mereka. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Makna setiap anak diciptakan Tuhan secara unik dan istimewa. 1 Korintus ayat 12 ayat 4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Makna Tuhan memberikan kemampuan dan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Ketujuh, kesimpulan, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda karena Tuhan menciptakan mereka secara unik. Ada anak yang pandai berbicara, bernyanyi, menggambar, bergerak, atau menolong orang lain. Semua kemampuan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai dan dikembangkan. Karena itu, guru, orang tua, dan pelayanan anak perlu memahami perkembangan memori, gaya belajar, dan kecerdasan masing-masing agar dapat membantu anak bertumbuh dengan baik dalam iman, pengetahuan dan karakter Kristus. Dengan memahami kecerdasan anak, kita tidak membandingkan mereka satu sama lain,
tetapi membantu mereka menemukan talenta yang Tuhan berikan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketujuh, kesimpulan. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda karena Tuhan menciptakan mereka secara unik. Ada anak yang pandai berbicara, bernyanyi, menggambar, bergerak, atau menolong orang lain. Semua kemampuan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai dan dikembangkan. Karena itu, guru, orang tua, dan pelayan anak perlu memahami perkembangan memori, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk agar dapat membantu anak bertumbuh dengan baik dalam iman, pengetahuan, dan karakter Kristus. Dengan memahami kecerdasan anak, kita tidak membandingkan mereka satu sama lain, tetapi membantu mereka menemukan talenta yang Tuhan berikan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Demikian video pembelajaran dari kami dengan topik memahami kecerdasan yang Tuhan berikan kepada anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.